Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Renungan Harian pada hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberikan kita tubuh yang kita pakai saat ini untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk olahraga, untuk bekerja dan lain sebagainya. Tubuh yang Tuhan berikan ini kepada kita adalah tubuh yang harus kita syukuri. Sebab di dalamnya Tuhan memberkatinya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan berkata melalui firman Tuhan ini, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi tubuh yang Tuhan berikan ini harus senantiasa kita jaga untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kita menjadikan Tuhan menjadi pelindung, perisai daripada tubuh kita ini. Mengapa dikatakan dalam hal ini, kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan senjata terang? Karena memang kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita harus berjuang melawan yang namanya si jahat dan si iblis. Segala keinginan-keinginan duniawi yang menjerumuskan kita dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, harus diri kita persenjatai dengan kasih Kristus. Apakah kita sedang diajak untuk berperang? Bukan Bapak Ibu, tetapi memang kita diajak untuk melawan hal-hal yang tidak baik, yang mau menggerogoti iman dan kepercayaan kita. Jikalau hari-hari ini manusia diajarkan untuk hidup egois, untuk tidak memiliki empati dan kasih, tetapi ketika Yesus Kristus kita kenakan dalam diri ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, sekalipun manusia saat ini berlomba-lomba hanya untuk memikirkan diri sendiri, tetapi ketika kita mengenakan Kristus di dalam diri kita Bapak Ibu, kita menjadi pribadi yang penuh dengan belas kasih. Kita menjadi pribadi yang penuh dengan pengampunan, yang mana hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, dunia ini atau sekitar kita mungkin mengajarkan kalau ada yang menyakitimu, balaslah dia dengan segala kemampuanmu karena kamu memiliki kemampuan untuk membalas. Ya, mungkin kita memiliki kemampuan untuk membalas orang yang menyakiti kita. Tetapi ketika kita mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata rohani, kita tidak akan berkata aku akan membalaskan kejahatanmu, tetapi aku akan mengenakan Kristus melepaskan pengampunan kepadamu. Hanya orang-orang yang mampu di dalam belas kasih, melepaskan pengampunan, hidupnya dalam damai sejahtera Bapak Ibu. Jadi siapa yang mengenakan Yesus Kristus dalam hidupnya, dia penuh dengan belas kasih, dia penuh dengan pengampunan, dia penuh dengan damai dan sejahtera. Sekarang pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara-saudariku, maukah Bapak Ibu Saudara-saudariku hidup di dalam damai sejahtera? Maukah Bapak Ibu hidup di dalam sukacita? Maukah Bapak Ibu hidup tenang, nyaman dalam menjalani kehidupan ini? Ya, kenakanlah Yesus Kristus. Hidupilah dia, hidup dalam belas kasih, hidup melepaskan pengampunan. Karena ketika kita hanya merawat tubuh kita ini hanya untuk memuaskan keinginan kita, ego kita, amarah kita, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita hanya akan menghabiskan energi daripada tubuh kita ini. Kalau hal-hal negatif yang keluar dalam tubuh kita ini sama hal yang merontokkan tubuh kita. Jadi di mana ada sukacita, di situ ada damai sejahtera. Jadi jikalau kita hidup dalam damai sejahtera, itu akan menjaga tubuh kita akan sehat. Itu akan menjaga tubuh kita untuk tetap bekerja dengan normal. Tetapi denyut jantung orang yang marah, emosi itu meluap-luap dan itu bisa menggerogoti tubuhnya untuk tidak baik-baik saja. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, maka saat ini Tuhan mengingatkan mengenakan Yesus Kristus dalam diri kita adalah meneladaninya dengan penuh cinta kasih dan pengampunan.
Amin, kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih Allah Bapa kami, biarlah damai sejahtera, biarlah kasih karunia yang tetap tinggal dalam diri kami. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling mengampuni, menjadi perlengkapan senjata rohani, yaitu terang di dalam diri kami dengan mengenakan Kristus. Jauhkanlah kami Tuhan dari hal-hal yang hanya memuaskan keinginan tubuh kami sendiri, dengan meluapkan emosi, amarah, kebencian dalam diri kami. Tetapi biarlah kami penuh dengan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen. Engkau memberkati setiap anak-anak saat ini yang sedang bersekolah, yang kuliah, yang mencari pekerjaan. Dan Tuhan juga memberikan kepada mereka kerinduan-kerinduan yang merindukan berkat keturunan, yang merindukan pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau yang memelihara hidup kami ketika kami mengawali aktivitas kami dan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.